Selamat malam, kami ucapkan kepada Bapak, Ibu hebat para peserta webinar kolaborasi Sahabat Teknologi 2023. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dari Sahabat Teknologi NTB 2023 dan yang terhormat Bapak Ibu guru hebat, para guru pembelajar yang telah meluangkan waktu bersama keluarganya untuk hadir secara virtual pada malam hari ini di acara webinar Kolaborasi Sahabat Teknologi 2023. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung secara virtual. Baiklah Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga bisa hadir pada malam hari ini. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan rundown acara kegiatan kita pada malam hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua pemaparan materi, acara ketiga penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita beranjak ke acara pertama, yakni pembukaan. Untuk agar lebih barokahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tema webinar kolaborasi Sahabat Teknologi 2023 pada malam hari ini adalah menyulut semangat belajar generasi Z melalui inovasi pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa generasi Z adalah siswa-siswi kita yang sedang menempuh jenjang pendidikan SMP, SD, SMP, SMA pada hari ini adalah generasi kelahiran tahun 1995 sampai 2010. Mereka adalah generasi yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat dan tentunya memiliki karakteristik khas, seperti misalnya keterampilan teknologi yang tinggi, kreativitas, dan lain sebagainya. Untuk itu, untuk menyulut semangat belajar mereka, diperlukan inovasi pembelajaran untuk menjadi salah satu kunci dalam membantu mereka untuk terus berkembang. Oleh karena itu, mari kita perkenalkan narasumber yang pertama yang akan mengisi materi pada malam hari ini. Ada Ibu Laili Suryaningsi SPD. Beliau adalah guru IPA SMPN 1 Tanjung yang sekarang sudah mutasi ke SMP Negeri 1 Pemenang. Selamat malam Ibu Laili, apakah sudah hadir? Selamat malam Bu Astiarna. Oke, sudah hadir. Baiklah, kita lanjut ke acara yang kedua yaitu pemaparan materi dengan topik pertama adalah meningkatkan minat belajar IPA dengan permainan detektif jawaban yang akan dipaparkan oleh Ibu Laili Suryaningsi SPD. Kepada beliau dipersilakan. Silakan Ibu. Baik, mohon maaf videonya. Oh ya, sudah tampil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam, wabarakatuh. selamat salam sejahtera. Bu Leli, tidak ada suaranya. Selamat malam. Nggak ada suaranya ya? Mungkin. Ya. Agak sedikit putus-putus Bu, tapi Halo? ada. Sudah. Ada lancar. Saya on cam aja, Oke. Saya on cam ya. Saya on cam dulu nggih, biar ini. Bentar. Biar lancar. Baik, moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan diseminasi saya pada malam ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Malam Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum Tiang memaparkan diseminasi saya ingin izin share screen dulu. Bentar.
Bentar, Bapak Ibu. Nggih. Tampil layar saya. Bu Astri, Bu, tampil silakan. layar saya. Sudah silakan dilanjut. Tampil Bu. Permisi Bu Astri. Tampil layar. Nggih Bu, tampil Bu, kelihatan. Nggih, Bu. Oke. Ya, sudah Baik, Bapak Ibu, sebelum mulai izin ya. Baik, Bapak. Sudah tampil nggih. Kurang jelas Baik, suaranya Bapak Bu Ibu. Eli. Jelas, Mana ya? Gimana? Suara saya sudah jelas? jelas. Sudah jelas. Baik, sebelum mulai, mumpung lagi viral ini yang lagi menyampaikan pantun, beli cincin mengendarai kencana. Cakep. Jangan lupa sambil bahagia. Mohon izin berbagi inovasi sederhana, semoga bisa memberi manfaat yang bermakna. Baik, Bapak Ibu, malam ini saya ingin menyampaikan diseminasi terkait meningkatkan minat belajar IPA dengan permainan detektif jawaban. Sebelumnya, perkenalkan saya Laili Suryaningsih SPD, seorang guru IPA di SMP Negeri 1 Pemenang. Tadi sudah disampaikan moderator kalau saya SMP Negeri 1 Tanjung, tapi sudah baru ini mutasi ke SMP Negeri 1 Pemenang. Pokok bahasan yang ingin saya sampaikan pada diseminasi ini adalah pengantar pembatik 2023, latar belakang kenapa saya mengambil inovasi Niki, kemudian rangkaian kegiatan dalam berinovasi serta manfaat inovasi. Yang pertama, apa itu pembatik? Jadi, program pembatik ini adalah program yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Program peningkatan kompetensi pendidik dalam kegiatan belajar, mengajar, dan berkarya untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka dengan mengedepankan pemanfaatan platform teknologi. Kemudian manfaat mengikuti pembatik ini meningkatkan kompetensi literasi, implementasi, kreasi, serta berbagi dan berkolaborasi dalam lingkup TIK. Kedua, mendapatkan sertifikat pada setiap level dengan skala nasional. Jadi, Bapak Ibu yang merupakan peserta pembatik atau mungkin yang tidak peserta membatik suatu saat akan ikut membatik tahun depan akan mendapatkan sertifikat setiap mengikuti level pembatik. Kemudian berkesempatan untuk menjadi duta teknologi Kemendikbudristek. Artinya para peserta pembatik yang lolos sampai tahap akhir yaitu terpilih sebagai duta ini merupakan perpanjangan dari Kemendikbudristek Dikti. Gimana? Suara saya masih terdengar? Masih Bu. Halo. Baik. 4 level pembatik di sini yaitu pertama level 1 yang merupakan level literasi, kemudian level kedua yaitu mengimplementasikan hasil daripada literasi, level ketiga yaitu kreasi yang merupakan kreasi dari setelah tahap literasi dan implementasi, dan tahap 4 yang saat ini kami hadapi 30 peserta dari Provinsi NTB yang terpilih yang lulus level 3 belum tentu bisa lulus ke level 4 Bapak Ibu. Nah, yang sekarang kami lakukan adalah berbagi dan berkolaborasi yang merupakan tugas daripada pembatik level 4 Bapak Ibu. Demikian terkait pembatik. Jadi kenapa Tian jelaskan di sini? Karena mungkin di sini ada peserta yang
peserta webinar malam ini yang bukan merupakan peserta pembatik, Bapak Ibu. Yang lanjut. Lalu latar belakang kenapa saya memilih inovasi ini berawal ketika masa pemulihan COVID-19. Jadi waktu itu kurikulum ke prototype atau blended learning ada tatap muka dan pelajaran daring. Jadi ketika itu karena masa pemulihan, saya melihat siswa-siswi saya minatnya itu kurang, itu lemas, loyo gitu, apa istilahnya lost learning gitu Bapak Ibu. Sehingga saya berpikir apa ya yang akan saya lakukan supaya mereka ini bisa bersemangat, dan terkait dengan kondisi saat itu adalah kita harus bergerak dan berolahraga. Nah, sehingga saya terpikir untuk melakukan inovasi detektif jawaban ini. Yang kedua, kondisi siswa menyesuaikan dengan kodrat zaman. Artinya pada saat ini yang saya lihat sebagian besar daripada profil belajar anak ini adalah kebanyakan kinestetik dan visual, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, menarik minat belajar siswa dengan pembelajaran aktif atau active learning, di mana pembelajaran aktif ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berperan lebih aktif dalam proses pembelajaran, yaitu mencari informasi, mengolah informasi, dan menyimpulkannya, kemudian menerapkannya atau mempraktikkan dengan menyediakan lingkungan belajar yang membuat peserta didik tidak tertekan dan senang melaksanakan kegiatan belajar tersebut. Itu berdasarkan PING tahun 2009 halaman 71, ya, Bapak Ibu. Kemudian apa saja rangkaian kegiatan yang saya lakukan selama berinovasi? Kegiatan awal yaitu menyiapkan materi yang saya sediakan di sini saya ambil dari YouTube, kemudian platform Merdeka Mengajar, serta saya ATM saya adopsi, kemudian saya tiru dan modifikasi dan menuangkannya dalam media interaktif atau pembelajaran interaktif itu di dalam Canva. Kemudian menyiapkan perangkat, yaitu perangkat ajar yang dilakukan di awal pembelajaran yang saya ambil dari platform Merdeka Mengajar dan Guru Berbagi. Kemudian selanjutnya menyiapkan media seperti yang terlihat di sini, Bapak Ibu. Videonya muter Bapak Ibu. Jadi di sini yang menyiapkan video pembelajaran Mohon maaf, tampilan videonya itu mungkin ditampilkan biar full kelihatan tampilan yang presentasinya. Media halo Bu dari Laili. Halo. Permainan detektif jawaban. Halo Bu Laili. Sini. Jadi permainan detektif jawaban di sini yang jelaskan sedikit adalah permainan presentasinya ditampilkan, Bu. Kecil. Halo Bu Laili. Materinya ditampilkan. Pakai tampilkan biar full. Di pojok kanan atas itu. Ditampilkan materinya maksudnya. Ditampilkan di perbesar. Di sebelah bagikan. Kalau Ya, kalau pakai HP enggak kelihatan ya. Baik ya. Yang perbesar dulu nggih. Suaranya putus-putus juga. Nggih, halo. Suara saya terdengar? Jelas, Bu Leli, jelas. Jelas, sangat jelas. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Dengar Bu, silakan dilanjut. Nah, itu baru tampilannya baru oke. Sebentar. Ya, sebentar. Nggih, sedikit yang tampilkan. Nggih, sebentar.
Nggih, ini kita yang tampilkan. Nggih, siap sebentar. Mohon maaf. Ya, ini karena sinyal jadinya. Iya, mohon maaf niki nggih karena sinyal jadinya. Sebentar. Tampilkan layar. Sebentar. Niki karena sinyal nggih sampun. Sampun? Nah, ini rangkaian jelas. kegiatan yang saya lakukan sebelum nggih, mohon maaf. Selanjutnya adalah kegiatan untuk platform Mereka Mengajar ini Tiang tidak jelaskan karena dan guru berbagi. Yang lanjutkan pada kegiatan inti yang Tiang gunakan adalah model pembelajaran PBL. Kemudian platform yang Tiang gunakan adalah PMM, Canva untuk ZIS untuk latihannya, dan tidak lupa untuk mengawali pembelajaran yaitu pertama orientasi siswa pada masalah. Halo, suaranya gimana? Sudah jelas? Sangat jelas, Ibu. Halo? Silakan lanjut. Halo? Sangat jelas, lanjutkan. Ditampilkan, Bu. Halo. Lanjutkan, Leli. Jelas, Bu. Halo? Jelas, Bu. Silakan lanjut. Halo? Saya jelas Bapak Ibu? Oh, nggih. Mohon Jelas, maaf ini jelas. karena sinyal. Mohon maaf ya. Iya. Mohon maaf. Jelas Kemudian sinyal, yang ya. kedua, tahap mengorganisasi siswa untuk belajar. Ditampilkan lagi biar full. Mohon maaf ini sinyal ya. Kemudian tahap 3, membimbing siswa. Mohon maaf Bu Leli, Baik. slide-nya Tadi tidak saya tampil skip seperti karena yang tadi. katanya suaranya tidak kedengeran. Nggih. Tadi yang skip ya, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil. Tahap 5, menganalisis dan menyampaikan pemecahan masalah. Kemudian yang berikutnya, nah tahap pertama, Tiang menyajikan video yang Tiang ambil dari PMM ataupun YouTube. Kemudian mengajak siswa mengidentifikasi masalah dengan membuat beberapa pertanyaan dari video yang dia tonton. Seperti apa saja organ reproduksi laki-laki dan perempuan, apa fungsi organ-organ reproduksi manusia. Kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar. Jadi guru mengarahkan siswa berdiskusi terkait pertanyaan yang tadi mereka buat, serta meminta salah seorang siswa perwakilan menyampaikan hasil diskusi kelompok terkait pertanyaan yang mereka buat tadi. Nah, kemudian membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Nah, di sini membimbing siswa untuk mengerjakan LKPD yang merupakan masalah yang ingin kita selidiki tadi, yaitu apa saja organ reproduksi pada manusia serta apa saja fungsinya. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil daripada pekerjaan mereka, kemudian dikembangkan serta menyajikannya sama kelompok. Kemudian yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, pada saat menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah ini, artinya mereka mencari jawaban yang benar terhadap apa yang sudah mereka kerjakan dari tahap 1 sampai tahap 4 tadi. Nah, di sini yang gunakan adalah permainan detektif jawaban. Nah, permainan detektif jawaban ini Tiang integrasikan dengan media pembelajaran interaktif yang Tiang buat melalui Canva. Nah, media pembelajaran interaktif ini tidak akan Tiang jelaskan banyak, karena nanti akan ada rekan Tiang, Bu Apriana, yang akan menjelaskannya terkait media pembelajaran interaktif. Nah, dari media pembelajaran interaktif tersebut, mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada permainan detektif jawaban ini. Jadi, permainan detektif jawaban ini adalah permainan mencari jawaban atau melacak jawaban. Sebenarnya sama saja seperti cerdas cermat, ya Bapak Ibu. Hanya Tiang kemas dengan versi yang berbeda. Jadi, Tiang menyediakan ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Tiang, halo? Ya, jelas. Lanjut. Terlihat ya? Aman Ya. Bu Eli, lanjut. Ya, maaf Aman. ini saya. Ini Tiang buat 5. Waduh, suaranya hilang. Halo, Bu Laili.
Waduh, kayaknya sinyal itu. 45, kelima kunci jawaban ini. Jadi isinya potongan-potongan kertas, Bapak Ibu, yang isinya kunci jawaban. Ini ada 5 kelompok yang sama. Nah, Tiang menyediakan, ini di sini 4 ya, padahal 5 sebenarnya. Jadi nanti Tiang menyampaikan aturan kepada anak-anak. Jadi aturannya, pertama Tiang membacakan soal sebanyak 2 kali sambil mereka melihat media pembelajaran interaktif yang berupa rangkuman dari materi yang sudah Tiang rangkum, kemudian Tiang kirim kepada mereka melalui Google Classroom. Nah, sehingga mereka tidak perlu bolak-balik buku Bapak Ibu. Nanti mungkin di akhir Tiang mungkin memperlihatkan sekilas saja tentang MPI yang Tiang buat. Sekarang Tiang lanjutkan dulu permainan tetik jawaban yang sudah buat. Nah, di sini 2 kali soal dibacakan oleh guru, baru siswa boleh maju mengambil jawaban kemudian menyerahkan ke guru sesuai waktu yang ditentukan. Kelompok yang membawa jawaban benar dan paling tepat yang mendapatkan poin. Jadi bisa saja nanti ada kelompok lain yang membawa jawaban yang benar, tapi ada yang lebih dulu daripada dia, maka yang mendapat poin itu adalah yang lebih dulu. Nah, kemudian kelompok yang mengumpulkan poin terbanyak adalah pemenangnya. Cara menghitung yang saya lakukan menghitung poinnya itu adalah dengan setiap yang menjawab benar dan pertama membawa jawaban itu mengambil permen atau snack yang sudah Tiang sediakan. Nah, nanti kita hitung dari snack dan permen yang mereka ambil itu siapa yang mengumpulkan permen paling banyak, mereka lah yang merupakan pengumpul poin terbanyak, Bapak Ibu. Nah, berikut contoh keseruan permainan mereka, Bapak Ibu. Bisa didengar Bapak Ibu? Aman. Oh, video. Bisa Bu Videonya Elis, nggak ada tapi suaranya. ya videonya sedikit ngandet. Videonya nggak ada suaranya. Bisa didengar Bapak Ibu? Videonya tidak ada terdengar, suara Bu. dan patah-patah. Kalau videonya mungkin terlalu berat. Videonya kurang jelas dan patah-patah dan tidak ada suara. Oke, lanjut saja untuk video itu. Ya. Biar singkat materi. Videonya sih sudah, walaupun itu udah jelas, kita udah paham sudah. Ngadat Boleh ya, di Bapak skip Ibu. videonya. Videonya patah-patah dan tidak Kali saya ini bersuara. ada suaranya. Mungkin karena sinyal. Lanjut aja, Bu, silakan. Ibu share-nya tanpa suara itu soalnya cuman share Ya. videonya aja. Mohon maaf. Ya mungkin Bu. Soalnya kalau saya kedengeran. Untuk videonya tidak usah dijalankan, sudah di Ya. skip aja. Kita Ya. tidak bersuara dan gerakannya Maaf, mohon maaf patah-patah. ini karena sinyal Bapak Ibu. Oke, saya skip ya, biar menghemat waktu. Baik, silakan lanjut, Ibu. Iya, enggak apa-apa. Ya, apa. Nah, jadi berikut replik karena saya muternya langsung dari Canva. Jadi intinya refleksi daripada siswa-siswi baik yang skip sekian mungkin Pak. Sekian dari saya, tapi belum saya perlihatkan sedikit MPI yang Tiang buat. Jadi intinya untuk permainan detektif jawaban sebenarnya tadi ada di video refleksi mereka, pembelajarannya sangat menyenangkan. Kemudian kita dapatkan dari siswa terhadap materi pembelajaran IPA yang notabene dianggap sulit Bapak Ibu. Nah, berikut contoh MPI yang saya buat yang merupakan rangkuman yang mereka baca sambil sambil menjawab melacak jawaban yang akan mereka permainkan Bapak Ibu. Tapi ini pun juga susah ya.
karena sinyal. Jadi sebentar Bapak Ibu. Nah, ini contoh media pembelajaran interaktif yang membagikan melalui Classroom yang merupakan rangkuman daripada materi yang Aduh, suaranya putus-putus. Mohon maaf, harap dimaklumi teman-teman, sinyalnya Bu Elis sebagai bahan untuk mereka mencari jawaban ketika permainan detektif jawaban Bapak Ibu. Jadi ini ketika ditekan sebentar Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, ini tidak bisa juga ternyata. Lebih banyak dijelaskan oleh rekan tiang Apriana Fitri. Iya, mohon dimaklumi Pak. Ini saya sudah pakai 3 sinyal, 2 WiFi dan nanti mungkin kita tampilkan juga. Nanti bisa dijelaskan materi MPI untuk diseminasinya. Baik Bapak Ibu, sebaik-baik manusia menambah bahagia, berbagi harta menambah rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Malam. Boleh dibagikan nanti materinya. Iya, nanti kami akan yang ini dulu ya, yang stop. Baik, silakan. Oke. Baiklah, demikian pemaparan materi tentang meningkatkan minat belajar IPA dengan permainan detektif jawaban ya. Meskipun ada terkendala jaringan, tapi kita bisa melihat sedikit putaran videonya anak-anak bermain detektif dengan metode pembelajaran problem based learning ya, Bu Elis ya. Di grup Telegram. Oke, baik. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Terima kasih Bu Elis sudah memaparkan materinya kepada kami. Kemudian kita lanjutkan. Sama-sama. Baik, pemaparan materi yang kedua yaitu kita perkenalkan dulu narasumber yang kedua, Ibu Afriana Fitri, guru BK dari SMP Negeri 1 Tanjung. Halo, selamat malam Ibu Afriana. Selamat malam Bu Asri. Sinyal aman Ibu? Aman, insya Allah semoga ke depan aman. Baiklah, beliau akan memaparkan materi kepada kita dengan topik meningkatkan pemahaman siswa pada materi perilaku hidup sehat dan bersih dengan MPI berbasis Canva. Kita langsung persilakan kepada Ibu Afriana Fitri, silakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah suaraku. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Slide-nya belum? Saya belum kelihatan. Belum terlihat Bu. Mungkin tergantung sinyal lagi. Belum terlihat. Belum terlihat. Sudah terlihat. Sudah ya. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Afriana Fitri, guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Jadi pada malam hari ini agenda kita yaitu saya akan menjelaskan sedikit mengenai best practice saya ketika melakukan proses pembelajaran di kelas 9 pada materi perilaku hidup bersih dan sehat.
Ya, nanti jika ada waktu sisa mungkin saya akan, memperlihatkan sedikit MPI menggunakan Canva dan bagaimana tutorialnya. Jadi jika ada waktu memungkinkan ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan sedikit inovasi pembelajaran yang saya lakukan, jadi, di bimbingan dan konseling itu kita ada istilahnya bimbingan klasikal. Kurang lebih kegiatan prosesnya sama seperti pembelajaran mata pelajaran lain, hanya saja di sini kita bidangnya pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, kenapa saya menggunakan, MPI ini? Jadi materi dalam BK itu banyak mencakup bacaan dan, saya rasa kalau siswa membaca menggunakan buku atau hanya mendengarkan bapak ibu gurunya ceramah di depan, mungkin sedikit terkesan membosankan. Jadi saya berinovasi menggunakan MPI ini di mana siswa bisa membaca secara mandiri di kelasnya ataupun di rumah, seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah tahu apa itu MPI dan sering mengaplikasikannya sehari-hari, bahkan sering, menggunakannya dalam proses pembelajaran, mungkin tidak asing lagi ya Bapak Ibu. Jadi yang belum tahu, MPI itu adalah suatu aplikasi komputer di mana isinya itu berisi gambar, teks, video, dan lain sebagainya. Jadi tampilan MPI itu, sama seperti video, hanya saja jika kita melihat video, kita, menunggu sampai durasinya selesai. Hanya melihat dan menunggu durasinya selesai. Tapi kalau menggunakan MPI, siswa bisa memainkannya secara langsung. Ya, seperti itu. Nah, aplikasi apa yang mendukung untuk pembuatan MPI ini? Bapak Ibu bisa menggunakan PowerPoint, bisa juga menggunakan Google Slide, bisa menggunakan SAC, bisa menggunakan Canva, dan masih banyak lagi aplikasi yang mendukung. Tergantung, mana yang Bapak Ibu nyaman untuk menggunakan atau mana yang Bapak Ibu kuasai untuk, menggunakan aplikasi tersebut. Jadi ada yang berbasis online, ada juga yang berbasis offline jika sudah diinstal di laptop masing-masing. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menggunakan aplikasi yang cocok untuk pembelajaran kita di kelas, baiknya kita harus mengetahui dulu apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing aplikasi tersebut. Apakah, penggunaan media itu cocok tidak dalam kelas, ataukah cocok tidak pada kebutuhan siswa. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya menjelaskan menganalisis MPI ini berdasarkan analisis SWOT, di mana kelebihannya itu siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, ini sangat baik untuk pembelajaran mandiri bagi siswa, di mana siswa bisa menggunakannya atau membuka dimanapun, kapanpun, sambil rebahan pun bisa ya Bapak Ibu. Ya, terus yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih agar terampil dalam menerapkan konsep dan pengetahuan. Nah, selain kelebihan, tentu segala sesuatu itu mesti ada kekurangannya. Jadi apa kekurangannya? Yang pertama membutuhkan biaya seperti kuota. Ini misalnya kalau kita menggunakannya menggunakan media berbasis online seperti Canva, Google Slide, dan ada juga yang tidak membutuhkan kuota seperti PowerPoint atau PPT. Kemudian kelemahan yang kedua, memerlukan perencanaan yang matang seperti materinya, seperti desain template yang Bapak Ibu inginkan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana peluangnya menggunakan MPI ini? Jadi yang pertama, tentunya membutuhkan tenaga pengajar yang profesional. Maksudnya di sini profesional ialah Bapak Ibu guru sudah fasih menggunakan menggunakan aplikasi yang akan Bapak Ibu gunakan, seperti misalnya Canva dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tentunya fasilitas sekolah yang menunjang, memerlukan fasilitas sekolah yang menunjang. Yang ketiga, efektif apabila siswa menguasai pengetahuan dan keterampilan sebelumnya. Maksudnya di sini mungkin siswa sudah mengenal media sosial, siswa sudah mengenal aplikasi lainnya yang tidak asing bagi mereka itu. Jadi kalau mereka menggunakan MPI itu mereka sudah fasih menggunakannya. Kemudian bagaimana ancamannya? Yang pertama, tentunya keterbatasan dana sekolah. Yang kedua, alokasi waktu, membutuhkan alokasi waktu yang panjang. Jadi sesuai pengalaman saya
yang kemarin Bapak Ibu, mapel BK, bimbingan klasikal BK itu hanya diberikan 40 menit setiap kali pertemuan. Jadi saya menyiapkan dari LCD, terus menyiapkan laptop, sampai menyiapkan lain sebagainya itu membutuhkan 15 menit. Jadi sisanya itu saya kemarin izin dengan guru mapel setelahnya itu agar bisa menggunakan waktunya sedikit dan alhamdulillah diizinkan. Cuma itu sih kendalanya. Dan yang ketiga, tenaga pengajar yang kurang profesional. Nah, jadi pembelajaran yang saya lakukan di kelas, prosesnya yaitu sebelumnya saya menyiapkan materi dulu. Nah, yang kedua kemudian menyiapkan perangkat LCD, laptop, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu memulai pembukaan pembelajaran seperti biasa. Misalnya salam, doa, persepsi, dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, saya menyampaikan kepada siswa bahwa kita hari ini pembelajarannya menggunakan MPI berbasis Canva. Kemudian setelah saya menjelaskan sedikit pembukaan materinya, di sini saya mengorganisasi siswa untuk mulai pembelajaran dengan menggunakan MPI. Nah, bagaimana saya memberikan link tersebut? Bapak Ibu bisa memberikan link tersebut, men-share yang saya lakukan. Jadi siswa tinggal scan barcode-nya, kemudian link tersebut akan tertuju pada MPI. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Apa videonya berjalan? Halo? Berjalan namun Halo, terputus-putus, Bapak Ibu. Bu. Maaf. Videonya sama kayak tadi, gerakan patah-patah suaranya nggak ada. Halo? Suaranya Videonya putus-putus, macet. Bu. Videonya Iya, karena saya Videonya gerakannya katanya juga patah-patah, patah-patah. nggak ada suaranya. ya suaranya Suara juga videonya putus-putus. nggak ada kedengeran. Iya, mohon maaf Bapak Ibu peserta webinar. Memang sinyal di Kabupaten Lombok Utara memang lagi Ya, videonya gangguan agak ya, tidak termasuk lancar. saya. Mau putar video Dilanjut tuh aja, Oh, Bu. kalau suara yang saya gimana asli Bapak Ibu? aja. Iya. Kalau Suaranya suara Ibu saya Suaranya aman. jelas, namun lancar? videonya terputus. Narasumber aman. Ya? Terkadang terputus-putus, terkadang Oh, terputus-putus. iya, iya. Nggak usah di-play sudah videonya. Lanjut Kalau aja ke sekarang materi gimana Bapak berikut. Ibu? Oke. Oh ya, baik. Ya, ya, suara aman. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Sepertinya saya tidak perlu menampilkan video ya Bapak Ibu. Benar, Bu. Jadi Dijelaskan bagaimana isi videonya untuk mempersingkat waktu, Bu. iya, baik. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu proses pembelajaran di kelas. Saya akan nonton sedikit MPI saya jika semoga bisa. Semoga lancar. Jadi dalam MPI itu saya memasukkan materi, kemudian tujuan pembelajarannya apa. Mohon maaf Bu, suaranya putus-putus. Kemudian di Suara sana juga ada narasumbernya saya memasukkan putus. kuis, Laptopnya nge-lag kayaknya. referensi juga.
Tidak ada suaranya ini. Halo Bu Fit. Tidak ada suaranya sama sekali. Iya, Bu Wah, Afriana narasumbernya hilang. sepertinya keluar ya. Narasumbernya tidak ada menghilang. suaranya. Mohon maaf Maaf, Bapak Ibu, Bapak, seperti Ibu. yang saya informasikan, memang Ada kendala sinyal. di Lombok Utara lagi ada masalah, termasuk di tempat saya. Aman, Bu. Apa sudah nanti dibagikan? Kita maklum Ini, dan Bu. menunggu. Iya, mohon maaf, harap maklum. Ini Ibu Afriana sedang mencoba bergabung kembali. Bagaimana jaringan di tempat Bapak Ibu aman ya semuanya? Ini Aman, Sumbawa aman. Biasa pakai media jadi Oke, aman. Sumbawa Cuma aman, nyambung Mataram sendiri aman. nggak bawa media jadi Ya, aman. baik. Mungkin dipakai presentasi ya berat juga. Iya betul, kalau putar video memang berat tadi. Harusnya Bu Afriana Fitri tadi lancar, hanya saja kendalanya pas putar video terpental. Baik, kita mohon menunggu, minta waktunya 5 menit Bapak Ibu untuk menunggu Bu Afriana Fitri bergabung ya. Oke. Aman. Mari lanjut Sini lipat baju dulu. Bagikan materinya nanti Bu ya. Aman, Pak Aman. Nanti akan materi dari semua narasumber akan dibagikan di Telegram. Silakan join Telegramnya dulu. Iya. Iya, Halo, Bapak Ibu. Oke, selamat datang Bu. Mohon maaf terpental. Ya Allah, Iya, kalau nggak apa-apa. dalam penting begini kenapa sih? Sinyalnya enggak ada, Bu Pit. Iya. Saya lanjut atau gimana moderator waktunya? Oh, baik, silakan masih ada waktu. Oh iya. Maaf Bapak Ibu ya. Jadi penjelasan saya mengenai proses pembelajaran tadi sudah Bapak Ibu. Di sini saya akan share sedikit tentang MPI saya. Tampilan MPI saya di Canva. Halo Bu Af. Cek, halo. Bu Fitri. Hilang lagi suaranya Bu Fitri.
kendala kalau kita muter langsung online di Lama Canva-nya. loading Ibu Kalau moderator, bisa di download Canva-nya mungkin lebih bagaimana lancar. untuk mempersingkat waktu? Halo, baik, mungkin Nggak bisa tidak bisa muter ini ditampilkan, video. mungkin ya karena nggak bisa muter Ya, jaringan, terkendala jaringan, Karena maaf. kalau di download PPT dia nggak bisa diputar videonya. ulang lagi. Ya. Di download PPT enggak apa-apa, terus dijelaskan aja, jadi biar efektif. Kalau ini kan memang enggak stabil dia. Sudah terlihat ya ininya? Ya, sudah terlihat. Ini saya tampilkan nggak MPI dikasih saya, akses aja? apa sudah terlihat? Udah kelihatan. Sudah. Di sini saya share MPI. Apa sudah terlihat tampilan MPI-nya Bapak Ibu? Ya, jadi Terlihat Bu, silakan lanjut. Lancar. sudah ya. Jadi seperti ini tampilan MPI saya ya Bapak Ibu. Mungkin yang belum tahu, jadi MPI itu tampilannya kurang lebih seperti ini, ada gambar, kemudian ada grafiknya, terus di sini ada tombolnya, tombol start. Jadi ini maksudnya interaktif ya. Jadi yang saya berikan kepada siswa di sini ada petunjuknya, petunjuk penggunaan MPI, kemudian ada materinya, ada kuisnya, dan terakhirnya ada referensi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, halo, apakah suara Ya, suara Bu. saya terdengar? Iya, Bu, Oke, silakan lanjut. baik. Ya, terdengar. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dan pemaparan materi dari Ibu Afriana Fitri SPD tentang meningkatkan pemahaman siswa pada materi perilaku hidup sehat dan bersih dengan MPI berbasis Canva. Kita sudah ditunjukkan sekilas MPI ini media pembelajaran interaktif ya Bapak Ibu ya, sudah ditampilkan sekilas tadi meskipun ada kendala jaringan. Baiklah, kepada Ibu Afriana Fitri kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian marilah kita berlanjut ke pemateri yang ketiga. Narasumber ketiga kita, mari kita perkenalkan Bapak Vidi Mega Samudra SPD. Beliau adalah guru IPA SMP Negeri Satap 1 Gangga. Selamat malam Pak Vidi. Selamat malam Ibu Astriana, Ibu moderator. Oke, jaringan aman Pak Vidi? Insya Allah, tidak ada yang bisa menjamin Ibu. Oh, nggak bisa menjamin ya. Baiklah, kita coba aja dulu ya. Baik, Pak Vidi akan menjelaskan kepada kita semua, Bapak Ibu guru hebat, tentang belajar IPA yang seru dengan permainan detektif sains. Kepada Bapak Vidi, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu moderator, Ibu Astriana atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya lanjut, izin Bapak Ibu guru, saya ingin share screen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu guru hebat yang hadir di webinar kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir. Nah, sesuai yang dijelaskan tadi Ibu moderator, saya narasumber ketiga. Saya akan menjelaskan tentang inovasi pembelajaran saya atau praktik baik yang telah saya lakukan, yang berjudul Belajar IPA yang Seru dengan Permainan Detektif Sains. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin PPT-nya, nanti juga akan dibagikan di Telegram untuk semua PPT narasumber kita malam hari ini. Kalau yang ingin PPT saya langsung terlihat di HP atau komputer Bapak Ibu guru, bisa melalui link yang paling bawah
yaitu bit.ly/detektif sains VD. Ya, mungkin bisa di screenshot Bapak Ibu Guru atau difoto menggunakan HP-nya. Baik, saya akan lanjutkan. Saya ada pertanyaan Bapak Ibu Guru. Pernahkah merasa kalau siswa itu bosan saat Bapak Ibu Guru mengajar di kelas? Jelas Ini pertanyaan. ada. Mungkin ada yang jawab. Sering. Sering ada. Oke. Karena saya pernah merasakan, itulah harus muncul namanya inovasi dan kreativitas guru. Sebelumnya Bapak Ibu Guru, perkenalkan, nama saya Vidi Mega Samudra SPD. Saya adalah sahabat teknologi NTB 2023. Saya adalah guru IPA SMPN Satap 1 Gangga, Lombok Utara. Nah, untuk menjawab pertanyaan saya tadi, bagaimana untuk mengatasi bosan tersebut? Nah, muncul lampu Bapak Ibu, atau ide saya. Ini idenya adalah ide yang tiba-tiba H-1 sebelum saya mengajar, yaitu saya sebut ide saya ini adalah permainan detektif sains. Apa itu detektif sains, Bapak Ibu Guru? Detektif sains ini adalah metode, saya sebut metode pembelajaran berbasis permainan. Yang saya gunakan adalah TGT, Team Game Tournament, untuk membuat siswa termotivasi dan aktif dalam belajar. Permainan yang setiap anggotanya memiliki peran masing-masing. Nah, ini yang biasanya juga kendala. Kalau kita mengajar di kelas, terus kita buat satu kelompok, ada saja biasanya biang kerok satu, Bapak Ibu Guru, yang tidak mau ikut berpartisipasi sama sekali. Kalau nggak tidur, nanti gangguin temennya yang lain. Atau cuman diem bengong aja kayak gitu. Nah, ini kadang saya sempat pikirin, bagaimana sih kalau kita buat suatu kelompok itu semua itu bisa aktif, nggak ada yang pasif. Nah, muncullah ide saya itu detektif science. Nah, untuk melaksanakan detektif science ini menggunakan yang namanya QR code atau quick response code sebagai kasus atau yang biasa disebut dengan soal atau pertanyaan, dan Google Lens sebagai QR code scanner atau pemindai QR code-nya. Nah, saya jelaskan sebelumnya Bapak Ibu Guru, detektif sains ini bisa kita buat kelompok, di mana satu kelompoknya itu terdiri dari 3 sampai 5 siswa per kelompok. Nah, ini yang enak. Kenapa? Sebelumnya saya jelaskan bahwa biasanya kalau kita buat kelompok, ada saja siswa itu yang pasif. Nah, saya buat agar setiap siswa itu memiliki peran. Kenapa? Agar setiap siswa itu bisa kerja, bisa aktif di dalam kelompoknya. Saya membagi beberapa peran, Bapak Ibu Guru. Di sini ada yang namanya pencari, analisator, notulen, dan peneliti. Ini hanya namanya. Nah, untuk pencari, ini tugasnya adalah mencari kasus yang akan diserahkan. Nanti kalau sudah dapat kasusnya atau soalnya, nanti diserahkan ke analisator. Nah, analisator ini bertugas sebagai yang memindai kasus. Dalam kondisi ini, kasusnya adalah QR code-nya. Dan berikutnya, ada yang bertugas juga sebagai notulen, atau yang menulis jawaban dari kasus di lembar jawaban. Dan yang terakhir adalah peneliti. Peneliti ini bertugas mencari jawaban kasus di sumber informasi. Dan di sini bisa buku, internet, dan sebagainya. Nah, dari peran-peran ini nanti dibagikan ke setiap siswa. Nanti kalau pertanyaan, Pak, di sini 3 sampai 5 siswa, tapi di sini ada 4 peran. Ini dikondisikan, Bapak Ibu Guru. Nah, kalau saya mengkondisikannya, misalkan ini adalah 3 siswa, maka yang paling utama itu 3, pencari, analisator, dan notulen. Jika lebih dari 3, maka anggota keempat dan kelimanya itu adalah sebagai peneliti atau yang mencari jawaban di sumber-sumber informasi. Nah, untuk detektif sains sendiri menggunakan beberapa media, Bapak Ibu Guru. Yang saya gunakan ini umumnya ada 2. Yang pertama adalah QR code, nanti ini yang akan dicetak, di mana QR code-nya ini adalah berisi soal atau pertanyaan yang saya buat menggunakan Google Site. Nanti soalnya dibuat di Google Site, lalu dibuat dengan QR code-nya.
Berikutnya saya menggunakan media berupa HP ataupun tablet. Nah, kalau yang berbasis Android, Bapak Ibu Guru, di situ sudah ada terintegrasi yang namanya Google Lens. Jadi tidak perlu lagi install aplikasi. Biasanya nanti kalau install aplikasi lagi, Pak mohon maaf ini HP saya memorinya full, tidak bisa. Tenang. Di Google Lens itu sudah terintegrasi di HP yang berbasis Android. Ya Bapak Ibu Guru. Berikutnya saya akan jelaskan media yang pertama yang tadi. Untuk media saya yang pertama itu adalah namanya kartu kasus. Nah, kartu kasus ini berisi QR code. Jika QR code-nya di-scan atau dipindai, maka akan diarahkan ke situs soal. Yang di sini saya gunakan adalah Google Site. Kartu kasus dibuat sebanyak keinginan guru. Ya, kita buat sesuaikan dengan waktu Bapak Ibu Guru ya. Terus kartu kasus ini agar lebih menarik saya buat dalam 3 jenis. Ini terinspirasi dari permainan monopoli. Yang pertama adalah soal atau pertanyaannya. Yang kedua adalah kartu kesempatan. Dan yang ketiga adalah kartu zong atau kosong, tidak ada isinya sama sekali. Dan media yang kedua, Bapak Ibu Guru, yang saya gunakan adalah HP atau tablet. Nah, HP yang digunakan ini adalah sebagai scanner atau pemindai. Aplikasi yang digunakan adalah Google Lens. Google Lens ini sudah tersedia di perangkat Android tanpa perlu diinstal kembali. Nah, untuk QR code-nya kalau kita scan, maka akan muncul situs. Nah, saya untuk membuat soalnya itu adalah Google Sites. Kenapa saya menggunakan Google Sites, Bapak Ibu Guru? Karena di Google Sites sendiri, kalau kita buat halaman, kita buat satu Google Site, terus kita buat halaman, tiap-tiap halaman Google Site itu punya yang namanya link tersendiri. Jadi masing-masing linknya itu nanti akan dibuat QR code-nya. Kayak gitu Bapak Ibu. Makanya alasan saya kenapa pakai Google Site, karena satu Google Site kita bisa buat pertanyaan di dalam, banyak pertanyaan di dalam satu Google Site-nya. Nah di situ saya buat langsung ada kasus, atau soal pertanyaannya, terus ada namanya kartu kesempatan dan kartu zong. Karena bentuknya adalah QR code, di mana bentuknya itu kotak-kotak tidak beraturan, siswa tidak akan tahu yang mana namanya kartu kasus, yang mana kartu kesempatan, dan yang mana namanya kartu zong. Kecuali emang ada siswa yang kemampuan otaknya di atas rata-rata yang bisa menghafal bentuk gambar. Nah, tapi kalau ini soalnya banyak dan diacak, kemungkinan besar siswa jarang ada yang tahu ini adalah kartu kasus atau kartu kesempatan dan zong. Nah, itu adalah penjelasan dasar untuk untuk Detektif Senja. Nah, untuk cara bermainnya Bapak Ibu Guru, untuk cara bermainnya itu yang pertama kita atur ruang dan kelas. Ruang kelas yang dan meja yang ada di kelas. Nah, untuk membuat ruang permainan dengan satu meja di tengah untuk meletakkan kartu kasus dan kelompok detektif berada di pinggir. Yang Bapak Ibu Guru lihat di layar, di situ saya contohkan. Misalkan ada guru di dekat atau di sebelah kiri di depan kelas, lalu nanti kelompok detektifnya itu dibagi per kelompok, terus ditempatkan di pojok-pojok. Dan siapkan satu meja kecil atau besar itu persis ditempatkan di tengah di antara semua kelompok detektif. Nanti setiap detektif, kelompok detektif itu akan memperebutkan QR code-nya atau kartu kasusnya. Kurang lebih seperti yang ada pada gambar, dan contohnya yang sudah saya lakukan juga ada tertera pada layar, Bapak Ibu Guru semuanya. Nah, untuk permainannya, kita siapkan beberapa fase. Yang pertama ada kegiatan awal. Dalam kegiatan awal ini harus menyiapkan alat dan medianya. Dan kedua, membentuk kelompok dan menentukan peran masing-masing. Untuk peran masing-masing ini bisa diserahkan kepada kelompok detektif. Jadi mereka berembuk untuk menentukan siapa yang menjadi analisator, siapa yang menjadi pencari, siapa yang menjadi notulen, dan seterusnya. Jadi kita berikan kebebasan kepada siswa. Jadi jangan guru
semua harus guru yang membuat. Karena tujuan utamanya itu kan siswa oriented atau berbasis siswanya sendiri. Jadi mereka biarkan berdiskusi untuk perannya masing-masing. Yang ketiga adalah mengatur meja atau ruangan sebelum permainannya dimulai. Dan yang terakhir, untuk kegiatan awal sebelum bermulai, kita harus menjelaskan cara bermain detektif sains, seperti waktu permainan, pelanggaran dalam permainan, kondisi waktu permainan berakhir, dan seterusnya. Berikutnya kegiatan intinya Bapak Ibu Guru. Dalam kegiatan intinya ini, yang jelas kita sudah melakukan permainannya setelah diberikan instruksi kepada siswanya. Terus berikutnya, kita sebagai guru itu hanya mengawasi dan membimbing. Jika ada laporan dari kelompok, Pak ini curang, dia berdiri melihat jawaban kami. Nah di situ kita berfungsi Bapak Ibu. Tapi selebihnya biarkan siswa yang berperan aktif dalam permainannya. Berikutnya, kondisi permainan berakhir jika ada kelompok detektif menyelesaikan seluruh kasus. Misalkan, contoh saya menggunakan kemarin waktu saya mengajar membuat 10 soal kasus. 2 soal kesempatan dan 1 soal zong. 1 soal zong walaupun tidak banyak, tapi itu cukup merepotkan Bapak Ibu Guru. Dan kondisi kedua adalah waktu permainan telah habis. Jika kita menetapkan permainan ini dilaksanakan selama 30 menit. Jadi kalau sudah 30 menit berarti permainan selesai. Berapapun siswa telah menjawab kasusnya, berarti itulah yang didapatkan. Dan yang kegiatan terakhir adalah memeriksa jawaban kasus bersama-sama antara guru, siswa, dan kelompok yang lainnya. Dan yang kedua, merefleksikan kegiatan bersama-sama juga. Dan yang terakhir, memberikan apresiasi kepada kelompok detektif terbaik. Di sini saya ada videonya. Mohon mungkin Ibu moderator bisa dicek ya, apakah ada masalah atau tidak. Siap, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vidi Mega Samudra, guru IPA di SMPN Satap 1 Gangga, Lombok Utara, bagikan video dalam pembelajaran. Model game basic 2, main game.
Oke, Bapak Ibu Guru sudah dilihat videonya? Ada kendala? Sudah. Lancar. Alhamdulillah kalau lancar. Kalau Bapak Ibu Guru lihat tadi kurang lebih seperti itu. Jadi mohon maaf kalau pengambilan gambarnya kurang bagus karena semua pengambilannya saya ambil sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu Guru lihat, jadi kurang lebih permainannya seperti itu. Nah, di situ ada tim pencari. Jadi setiap siswa tidak akan ada yang namanya pasif. Kenapa? Karena setiap siswa itu memiliki peran masing-masing. Nah, yang unik di situ sebagai pencari, di sana kan yang memilih kartu kasusnya. Kalau nanti sudah diambil, terus dipindai oleh analisator, dijawab, nanti kartu itu kalau sudah dibalikan ke tengah meja, itu boleh diacak. Jadi bisa saja nanti kelompok yang lain kembalikan kasus nomor 8. Pas diacak, keambil lagi nomor 8. Jadi dia bisa berulang kali kayak gitu. Jadi saran saya di sini adalah kita juga membuat soal dikondisikan, jadi tidak terlalu banyak juga. Agar kalau sudah mereka jawab, itu nanti akan jadi kartu zong Bapak Ibu Guru, karena mereka sudah pernah menjawabnya. Oke, untuk refleksi kegiatan saya, di sini setelah saya melakukan praktik baik, di sini pertama siswa merasa senang dengan permainan detektif sains. Yang kedua, siswa menjadi aktif karena semua memiliki peran dalam permainan. Dan yang ketiga, kegiatan di kelas menjadi seru dan asik. Dan yang terakhir Bapak Ibu Guru, saya tidak tulis di sini, tapi yang jelas setelah saya melakukan kegiatan ini, setiap pembelajaran siswa itu selalu ingin pembelajaran yang detektif sains ini dilakukan terus-menerus. Tapi sayangnya tidak bisa, karena ada kelebihan dan kekurangan dari detektif sains ini Bapak Ibu Guru. Oke, tadi kalau dilihat, wah bagus ya, tapi kekurangan dan kelebihan dalam permainan detektif sains ini ada. Oke, dalam kekurangan di sini yang jelas memerlukan akses internet Bapak Ibu Guru. Yang kedua membutuhkan waktu penyiapan media, karena ini juga akan sedikit membutuhkan waktu yang agak lama, di mana kita harus buat soalnya terlebih dahulu di Google Site, belum lagi nanti kita ubah ke dalam QR Code, lalu kita download, lalu kita print. Ini butuh waktu. Dan yang terakhir itu memerlukan waktu memperkenalkan kepada siswa. Jika ini adalah kelas pertama kali mulai menggunakan permainan detektif sains, ini harus dijelaskan perlahan-lahan. Bagaimana cara menggunakan perangkatnya, bagaimana cara memindainya, bagaimana cara memilih QR code-nya atau kartu kasusnya, dan seterusnya. Terus kelebihannya apa Bapak Ibu Guru dengan permainan detektif sains? Pembelajaran yang jelas berpusat pada siswa, karena di sini guru hanya sebagai pengawas dan pembimbing. Berikutnya, permainan berkelompok yang tiap anggota memiliki peran masing-masing. Jadi tidak ada yang namanya siswa pasif. Berikutnya, soal yang dapat divariasikan dengan gambar dan video. Jadi soal tidak harus berupa teks. Jadi kita bisa sisipkan gambar, kita bisa sisipkan video, kita bisa sisipkan itu suara, dan lain-lain. Dan yang terakhir, dapat diterapkan ke semua mata pelajaran. Nah, walaupun namanya detektif sains, tapi ini saya rasa bersifat umum. Bisa diterapkan ke guru kelas, guru biologi, guru SMA, SMK, bebas Bapak Ibu Guru. Tapi mungkin namanya berubah. Misalkan di sini yang diajarkan adalah anak SMA, mata pelajarannya IPS, mungkin namanya detektif sosial, dan seterusnya. Yang mau memakai pun boleh Bapak Ibu Guru. Saya pernah membagikan ilmu ini, dan beberapa guru memention atau mengetek saya di Instagram, itu ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, menggunakan permainan ini. Cuman mata pelajarannya beda-beda. Dan kalau digunakan dan inovasi saya ini ternyata bermanfaat, alhamdulillah Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Guru. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik. Oke, terima kasih. Luar biasa. Pak Vidi, terima kasih sudah memberikan materi yang sangat
sangat baru dan inovatif bagi kita semua ya, yaitu tentang belajar IPA yang seru dengan permainan detektif science. Ada banyak tadi yang dipakai mulai dari Google Site, Google Lens ya. Ini merupakan hal yang inovatif bagi beberapa guru termasuk saya. Silakan nanti di-share materinya Pak Vidi di Telegram. Baik, terima kasih Pak Vidi. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kita lanjutkan kepada narasumber yang terakhir, yang keempat, yaitu Pak Hakin Nizar. Perkenalkan Bapak Ibu, Bapak Hakin Nizar SPD, beliau adalah guru fisika SMA IT Cahaya Bangsa. Selamat malam Bapak Hakin. Selamat malam. Suara saya terdengar? Oke, terdengar, aman. Sudah siap Pak Hakin? Dengan mulus Pak, halus sekali. Oke, siap. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat, Pak Hakin akan menjelaskan kepada kita semua tentang belajar fisika dengan GH Edu yang bikin candu. Secandu apa sih? Kita pasti penasaran. Baiklah, silakan diberikan waktunya kepada Pak Hakin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara kedengaran jelas ya, Ibu, Bapak, Ibu. Jelas, Pak. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin nanti tidak banyak yang saya bisa sampaikan ya. Mohon maaf nanti kalau tidak sesuai ekspektasi ya. Dari judul yang saya buat itu belajar fisika menggunakan GH Edu bikin candu ya. Mudah-mudahan sesuai ekspektasi Bapak Ibu guru terhadap praktik baik yang sudah saya lakukan gitu kan. Saya izin share screen Bapak Ibu ya. Bentar. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak, sudah jelas. Saya slide show dulu ya. Ya, tinggal di slide show saja. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Jelas. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, izinnya saya menggunakan PPT di sini ya. Karena teman-teman tadi semuanya menggunakan Canva ya. Karena memang saya masih lebih senang menggunakan PPT ya karena saya bisa lebih lancar juga mungkin Pak, lebih lancar juga pakai PPT. Oke, ini ya praktik baik yang sudah saya lakukan ya. Saya beri judul ini belajar fisika untuk menciptakan sebuah MPA ya, multimedia pembelajaran interaktif gitu kan. Oke, ini saya buka tombol dulu sedikit ya. Kemudian kita sedikit perkenalan dulu Bu. Nama saya Hakin Nizar, saya aslinya dari Wanasaba, mengajarnya di Kecamatan Lenek ya, SMA IT Cahaya Bangsa ya. Sahabat Teknologi NTB tahun 2023, guru fisika SMA IT Cahaya Bangsa ya. Itu sedikit perkenalannya, nanti mungkin siapa tahu Bapak Ibu mampir di daerah Lombok Timur. Kenapa cuma saya yang dari Lombok Timur bergabung ya di teman-teman yang di Lombok Barat ya. Ya ada cerita kemarin ya yang miskomunikasi, akhirnya bisa bergabung sama teman-teman di Lombok Utara seperti. Oke, lanjut ya. Ini sedikit pendahuluan ya, kenapa saya menciptakan MPI ini ya, bukan membuat MPI ini ya, sesuai dengan tema sesuai dengan tema pada malam hari ini yaitu tentang Gen Z ya, bagaimana kita meningkatkan minat belajar generasi Z ya, siswa kita ya. Gen Z itu adalah generasi yang lahir bersama teknologi ya. Umumnya mereka yang merupakan generasi Z disebut juga sebagai I generation atau generasi internet atau generasi net ya. Mereka selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatu dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Ya tentunya dengan berlandaskan itu ya, kita sebagai guru di masa sekarang mau tidak mau harus mengupgrade ilmu, terutama di teknologinya seperti itu ya. Oke, kemudian saya lanjut ya. Ini ada beberapa karakteristik dari Gen Z itu ya. Kalau kita lihat di sini, Gen Z itu adalah pengguna teknologi sejati ya. Mereka merasa nyaman dengan smartphone, tablet atau perangkat lain yang menghabiskan banyak waktu di dunia digital seperti itu ya. Kemudian yang keduanya itu adalah
realistis ya. Berbeda dengan generasi milenial yang cenderung optimis, Gen Z lebih realistik dan pragmatik. Mereka mengerti bahwa untuk mencapai kesuksesan mereka perlu bekerja keras, gitu kan. Kemudian yang ketiga ini saya ambil dari referensi yang ada ya. Gen Z adalah cenderung lebih mandiri dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka tahu cara mencari informasi dan belajar mandiri. Berkat keterpaparan mereka terhadap internet sejak dini, gitu kan. Dan yang terakhir adalah karakteristiknya itu adalah sosial dan politis ya. Mereka lebih sadar secara sosial dan politis ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya pada usia yang sama. Mereka peduli tentang isu-isu seperti kesetaraan dan lingkungan seperti itu ya. Oke, dari karakteristik itu ya, saya bagaimana berpikir ya bagaimana Gen Z ini ya. Apalagi kan perlu Bapak Ibu ketahui ya bahwa sekolah saya itu sekolah berasrama ya, sekolah pondok ya berasrama yang pulangnya sekali sebulan ya. Cuma bedanya dengan pondok yang lain, sekolah saya ini itu masih diperbolehkan menggunakan smartphone atau HP atau laptop ya, dan tapi dijadwalkan ya. Jadi ketika guru menggunakan untuk pembelajaran atau ada jam tertentu yang memang mereka ada waktu untuk memegang HP ya seperti itu ya. Jadi pondok saya itu tidak saklek tidak boleh pegang HP, tapi dia justru karena kita tahu bahwa Gen Z itu adalah dia lahir bersama teknologi, maka tidak boleh terpisahkan dengan teknologi tersebut. Nah, itu yang diungkapkan oleh ketua yayasan kami seperti itu. Oke, itu ya sedikit ya informasinya. Kemudian ya inilah dasarnya ya, dasar saya mendevelop MPI GH Edu ini ya, terinspirasi dari model-model mobile app ya. Nah, sebenarnya saya membuat mobile app ini MPI ini menggunakan kalau sebelumnya teman-teman menggunakan Canva ya. Kalau saya menggunakan ini berbasis CMS ya, CMS WordPress ya. CMS itu adalah Content Management System ya. Hampir mirip dengan Google Site ya. Cuma bedanya kalau di Google Site itu kan hampir semuanya gratis ya. Tapi saya juga ini hampir semuanya gratis ya, hampir semuanya gratis ya. Kalau CMS berbasis WordPress itu kan tentu kita butuh hosting dan domain ya. Nah, tadi karena saya tahu apa yang bisa saya dapatkan, ada namanya hosting yang hosting gratis ya, meskipun space-nya tidak banyak tapi cukup untuk membuat MPI ini ya. Kemudian ada domain gratis yang kita bisa manfaatkan. Cuma karena saya biar terlihat profesional ya, akhirnya saya menggunakan domain yang berbayar tapi harganya itu tidak lebih dari 12.000 yaitu 10.000 saya beli itu untuk setahun gitu kan. Kalau dirupiahkan sebulannya itu mungkin nggak sampai 1.000 gitu kan. Ya karena biar terlihat sedikit profesional dan mudah kita custom gitu seperti itu ya. Sebenarnya untuk domain yang gratis bawaan juga bisa kita gunakan gitu kan. Kalau kita nggak mau repot seperti itu. Tapi saya senang aja biar terlihat lebih profesional seperti itu. Terus kenapa alasan saya menggunakan CMS WordPress ini untuk membuat MPI? Ya sebenarnya dia fleksibel dan responsif ya. Jadi kita bisa custom sesuka kita ya. Mau modelnya seperti apa, mau bentuknya seperti apa, itu bebas ya. Berbeda dengan saya juga menggunakan sebelumnya menggunakan Google Site ya gitu kan. Cuma ada beberapa item yang memang saya tidak bisa custom sendiri gitu kan, yang tidak bisa saya ulik sendiri ya. Mungkin karena keterbatasan ilmu saya juga ya. Tapi ketika saya bergelut dengan CMS WordPress ini, saya lebih fleksibel ya dengan berbagai banyak fitur plugin yang kita bisa install seperti itu kan. Nah, seperti itu sehingga selain dia bentuknya fleksibel dan responsif juga integrasi terhadap platform-platform ini juga gampang ya, mau video YouTube, kemudian menyematkan game-game yang lain itu gampang seperti itu. Sebenarnya juga sama bisa dengan Google Site seperti itu juga. Saya juga sebelumnya menggunakan Set ya MPI saya, cuma saya sekarang untuk berinovasi menggunakan CMS WordPress seperti itu. Kemudian sedikit ada ilmu terkait dengan CMS ini seperti itu. Itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini ya proses pembuatan saya ya. Proses pembuatan saya membuat MPI ini ya. Karena saya terinspirasi sekali dengan desain UI UX dari mobile apps itu ya. Saya coba berusaha membuat mobile apps itu tapi berbasis web gitu kan. Tapi kalau tampilannya nanti dia berbasis web seperti itu. Nah, ini mulai dari perencanaan, kemudian perencanaan itu nanti ada desainnya segala macam kan, memang butuh waktu ya dan butuh persiapan dan butuh storyboard yang bagus ya dan perencanaan yang matang seperti itu. Kemudian kita melakukan pembuatan langsung ya. Pembuatannya ini sebenarnya bisa offline juga dengan memanfaatkan fitur XAMPP ya. Tapi kebetulan karena saya juga memanfaatkan hosting yang gratis yang online ya.
Jadi saya bisa langsung membuatnya secara online seperti itu. Pembuatan setelah dibuat perencanaannya kemudian dibuat, kemudian diuji coba baru diimplementasikan ke siswa. Ini beberapa dokumentasi yang bisa saya tampilkan seperti itu ya. Ya. Bisa terlihat jelas Bapak Ibu ya gambarnya? Jelas Pak, sangat jelas. Oke. Kemudian ini slide yang terakhir ya, yang bagian refleksi ya. Nah, refleksi hasil belajar yang saya lakukan setelah menggunakan MPI berbasis website ini dengan CMS WordPress ini ya, tentunya saya lihat siswa itu lebih aktif ya sesuai dengan apa karakteristiknya kan. Kemudian tentunya pasti memaksimalkan teknologi ya, karena ini berbasis web ya. Kekurangannya tentu seperti yang disampaikan Pak Pidi juga tadi ya, tentu harus online ya. Alhamdulillah kebetulan di sekolah saya sudah memfasilitasi siswa menggunakan apa namanya teknologi laptop, kemudian bisa HP juga segala macamnya ya. Dan juga internet yang tersedia ya. Tentunya juga sesuai dengan karakteristik mereka ya seperti itu. Baik, sini sedikit video ya. Sebenarnya ini ada videonya ya. Dokumentasi ketika mereka apa namanya? Ini potongan aja. Sebenarnya panjang videonya, cuma saya ambil potongan saja untuk sebagai yang saya tampilkan di sini ya. Nah, hampir rata-rata apa namanya? Siswa yang ini kan saya buatnya berkelompok ya untuk ini ya. Ada yang satu laptop satu kelompok atau satu laptop satu HP juga bisa gitu kan. Ada yang kalau yang punya bawa HP sendiri itu bisa dia apa namanya langsung masing-masing ya. Cuma biar ini ada diskusinya biasanya saya jadiin kelompok seperti itu. Oke, itu aja sedikit terkait dengan video dokumentasi terkait apa namanya pemanfaatan MPI ini yang berbasis web menggunakan apa namanya WordPress ya. Terima kasih, itu aja ya bisa sampaikan biar waktunya tidak terlalu jauh ya. Itu aja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian presentasi yang telah disampaikan oleh Bapak Hakin Nazar tentang belajar fisika dengan GH Edu yang bikin candu. Tadi pakai CMS WordPress namanya Pak ya? Iya. Oke, ini ilmu baru buat saya dan mungkin buat Bapak Ibu guru yang lain juga. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Hakin. Baik, teman-teman, Bapak Ibu guru hebat, para guru pembelajar, kita sudah sampai pada acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab ya. Pada sesi tanya jawab ini kami akan membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang sekiranya memiliki pertanyaan. Kami membuka untuk 3 pertanyaan pertama. Oke. Sambil diisi ya, daftar hadir webinarnya sudah ada di kolom chat, Bapak Ibu silakan. Kemudian untuk pertanyaan pertama kami persilahkan kepada Pak Rais dulu ya. Pak Rais, silakan Pak Rais. Iya Bu, terima kasih banyak. Izin tidak menyalakan kamera bisa? Oke, boleh Pak, boleh. Oke, ya. Tadi sudah saya perhatikan terutama pemaparan dari ini Ibu Laili dan Ibu Guru BK yang SMP 1 Tanjung sama Pak Pidi ya. Tentu bagus sekali menurut saya dengan berbagai macam apa namanya rancangan pembelajarannya yang membuat siswa bisa lebih aktif. Dan yang saya lihat dari sana adalah ada satu kesamaan gitu, yakni penggunaan dari alat-alat elektronik di sana gitu seperti LCD, laptop, mungkin ada speaker juga gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana antisipasi gitu dari Ibu narasumber ini, Ibu Leli misalnya, kalau terjadi kendala seperti mati listrik misalnya atau terkendala jaringan internetnya, apakah ada alternatif lain atau mungkin pembelajarannya ditunda atau bagaimana begitu. Kemudian yang kedua untuk Pak Pidi yang saya perhatikan tadi terkait dengan model pembelajaran yang dia lakukan tadi kayaknya ada penggunaan alat elektronik berupa tab mungkin ya. Nah itu apakah penyediaannya itu apakah dari sekolah atau Pak Pidinya yang menyediakan? Mungkin itu saja Ibu Moderator. Terima kasih banyak.
Baik, Semoga terima kasih Pak Rais Gafar atas pertanyaannya. 2 pertanyaan langsung ya. Kepada pertanyaan pertama diarahkan kepada Ibu Laili ya. Ibu Laili Ya. silakan menanggapi. Halo Bu Laili. Ini dijawab langsung Iya, silakan dijawab langsung. apa nunggu 2 penanya lainnya lagi? Oh, ada 2 penanya ya. Oh, Ibu Amalia, mohon maaf saya tidak lihat angkat tangannya Bu Amalia. Ibu Amalia? Bu Astri. Oke. Ya, selamat datang rekan sejawat saya. Silakan Bu. Oke, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Sebenarnya saya makasih pantun ini, khusus Bu Laili ya. Jalan-jalan ke kota baru bersama teman berbagi kasih. Salam rindu, sehat selalu Bu Laili Suryaningsih ya Bu ya. Jadi Bu Laili sangat bagus banget materinya, apalagi materinya sistem reproduksi manusia ini sangat menantang. Saya sebagai guru IPA itu langsung aduh senyum-senyum sendiri. Mungkin cuma tapi saya belum sedikit mungkin agak sedikit bertanya-tanya tentang tindak lanjutnya nih Bu, refleksi dari siswa itu kira-kira gimana? Karena ini udah menggunakan teknologi Canva, kemudian internet dengan materi yang sangat sedikit sensitif apalagi bagi anak SMP. Mungkin saya sedikit penasaran terhadap refleksi dan tindak lanjutnya. Itu. Kemudian untuk Pak Guru Hakim ya Pak yang membuat GH Edu itu juga sangat keren Pak. Sangat keren karena saya baru kepikiran ternyata nama kita bisa menjadi sebuah inspirasi untuk menjadikan sebuah MPI Pak. Juga untuk Pak Vidi, kemudian Bu Fitri, semangat. Terima kasih materi yang telah Bapak Ibu berikan, sangat keren, sangat menginspirasi, dan selamat malam. Baik, terima kasih Bu Amalia atas pertanyaannya. Kita langsung tanggapi ya dari pertanyaan pertama Pak Rais Gafar kepada Ibu Laili Suryaningsih. Silakan, Bu Elis. Halo Bu Elis. Bu Elis, ada Bu Elis? Bu Elis. Baik, sepertinya terkendala jaringan kembali. Mungkin Ibu Afriana Fitri bisa menanggapi pertanyaan pertama dari Pak Rais Gafar ya. Boleh Fitri ya, maaf lupa tadi namanya. Halo Bu Afriana. Wah, terkendala jaringan lagi iya, kayaknya. sama. Itu Pak Hakim dan Pak Vidi silahkan ada yang untuk pertanyaan untuk Pak Vidi sudah ada pertanyaan kedua tadi ya. Pak Hakim mungkin bisa menanggapi pertanyaan pertama dari Pak Rais Gafar apabila ada terkendala gitu. Gimana mengatasinya? Apakah pembelajaran dihentikan apa bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya ya. Kalau terkendala listrik ya itu memang kita di luar perencanaan kita ya. Tapi tentunya kita harus menyiapkan planning juga gitu kan. Nah kalau saya ya kalau menanggulangi terjadinya listrik padam atau segala macam biasanya kan karena kita masih menggunakan smartphone atau laptop yang masih menggunakan notabene baterai itu dicas ya tentunya ketika listrik mati yang paling yang terputus pertama itu adalah selain listriknya adalah tentunya sinyal internet ya. Tentunya kita juga harus menyiapkan kuota alternatif ya yang bisa digunakan untuk siswa kita agar pembelajaran tetap berlangsung. Sering saya temui atau rasakan ketika meskipun listrik tidak padam tetapi terkendala jaringan karena sekolah saya juga agak dekat kaki gunung ya jadi sinyalnya kadang turun naik jadi ketika sinyalnya nge-lag ya biasanya saya menggunakan alternatif menggunakan dethering dari HP seperti itu. Ya memang mau tidak mau kita harus biar pembelajaran berjalan lancar ya tentunya ada yang harus kita berkorban seperti kuota internet yang memang harus kita siapkan ke anak didik kita ya. Itu beberapa kali saya lakukan untuk menanggulangi pembelajaran biar berjalan dengan lancar seperti itu. Itu aja mungkin Bu Astri yang bisa saya jawab. Oke, baik. Demikian jawaban dari Pak Hakim. Oke, langsung ke Pak Vidi ya, Pak Vidi ditanggapi pertanyaannya. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih juga yang bertanya kepada
Pak Rais Ghaffar. Jadi untuk pertanyaannya yang ke saya ataupun yang sebelumnya, saya ingin jawab dua-duanya sekaligus menjelaskan tentang detective science. Jadi untuk penggunaan tablet dan HP itu sebenarnya pakai HP bisa, cuman di sekolah itu ada pelarangan menggunakan HP untuk menghindari hal-hal yang kurang bermanfaat yang dilakukan oleh siswa, sehingga menggunakan tablet yang disediakan sekolah. Cuman tablet yang disediakan sekolah pun karena terbatas, sebenarnya ada tapi terbatas, jadi saya menggunakan sejumlah banyak kelompok. Karena kelompoknya 5, jadi saya menggunakan 5 tablet saja. Jadi andaikan tidak ada tablet di sekolah Bapak Ibu Guru, boleh menggunakan HP siswa, pinjam aja HP-nya siswa, nanti kita bantu tethering saja. Karena ini kan hanya 5 HP lah, jadi nggak terlalu banyak. Dan selama itu soalnya membuka soal yang berbentuk teks, sepertinya kuota yang tersedot juga tidak akan banyak, kecuali mungkin membuka video yang panjang. Itu satu. Terus yang kedua, bagaimana kalau kendalanya mati lampu? Nah, ini juga di sekolah saya yang satap, namanya satap itu biasanya Bapak Ibu Guru tidak ada yang di tengah kota, jadi di kaki gunung dan pelosok biasanya. Nah, untuk di sekolah saya itu kalau sudah namanya hujan, nah wassalam, internet mati biasanya. Ataupun kedua, mati lampu, maka internet juga mati. Jadi sekalian semuanya padam, jadi sudah tidak bisa dilakukan apa-apa. Nah, sekedar informasi bahwa inovasi pembelajaran saya pada awalnya, kalau yang detective science yang saya tampilkan ini, Bapak Ibu Guru, ini adalah 2.0 atau generasi kedua sebutannya. Generasi pertama itu adalah, saya sebutnya bukan detective science, sebutannya adalah tukang pos. Ini adalah generasi pertama yang tanpa menggunakan media internet ataupun HP. Jadi saya hanya menggunakan yang namanya soal yang di print, lalu saya masukkan ke dalam amplop Bapak Ibu Guru. Coba sedikit saya share screen, semoga bisa. Ini adalah yang generasi pertama. Izin nampak tidak Bapak Ibu Guru ya? Tampak Pak, jelas. Nah, ini adalah Lihat, detective Pak, science yang dulu, yang pertama saya gunakan. Jadi tidak menggunakan yang namanya QR code, jadi hanya soal yang saya masukkan ke dalam amplop. Kenapa dimasukkan ke dalam amplop? Agar siswa tidak tahu soalnya apa. Syaratnya itu sama Bapak Ibu Guru perannya. Tapi di sini yang analisator, dia yang berhak membuka soalnya yang di dalam amplop. Nah, ini adalah yang generasi pertama tanpa menggunakan yang namanya HP. Jadi ini adalah salah satu strategi Bapak Ibu Guru bagi Bapak Ibu Guru yang sekolahnya di pelosok, yang tidak ada jaringan internet ataupun gadget. Nah, detective science juga fleksibel. Ini adalah bisa kita gunakan yang generasi pertama. Dan untuk kedepannya inovasi pembelajaran saya ini ada sudah generasi 3.0-nya lagi, tapi masih dalam tahap pengembangan. Nah, kurang lebih gini Bapak Ibu Guru. Jadi sama semuanya. Ada zong juga, ada soal yang di dalam amplop, lalu ada kesempatan. Nah, jadi Bapak Ibu Guru yang mungkin, Pak, saya tidak ada gadget, saya tidak ada internet di sekolahnya, atau anak SD yang kelas 3, Pak, anak SD kelas 3 itu baru bisa baca, tidak bisa menggunakan gadget yang canggih-canggih. Mungkin generasi pertama ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi bisa print, dan ini jauh lebih simpel daripada generasi kedua, karena ini tinggal kita buat soal, print, lalu kita beli amplop, masukkan ke amplop, itulah yang jadi kartu kasusnya. Pembagiannya sama seperti yang saya jelaskan untuk yang generasi kedua. Terima kasih Bapak Ibu Guru, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Vidi dan Pak Hakim. Gimana Pak Ghaffar? Sebenarnya maksud saya sih kalau dalam kondisi seperti ini Bu, misalnya kan tadi yang dipaparkan sama Bu Laili, misalnya dia misalnya memaparkan masalah lewat LCD gitu. Nah, itu kan tidak pakai internet, tapi pakai listrik aja. Nah, cuma misalnya nanti kalau ada masalah seperti mati listrik misalnya, nah itu kan tentu akan ada step yang terlewati jadinya dari rangkaian pembelajarannya dia itu. Nah, itu sebenarnya antisipasi yang seperti itu tuh yang kira-kira bagaimana gitu.
Baik, boleh saya jawab Pak atau kembalikan ke moderator dulu? Oh, silakan Bu Leli. Silakan. Oh iya. Baik Pak Rais, mohon maaf ini saya join pakai HP biar bisa lancar ya. Saya tidak bisa share screen karena pakai HP. Nah, memang game yang saya buat ini atau permainan yang saya buat ini adalah permainan yang bisa digunakan di dunia Z ya, generasi Z, dan bisa digunakan di generasi-generasi sebelumnya. Karena permainan ini adalah permainan yang saya terinspirasi dari waktu saya mondok dulu, namanya lacak jawaban gitu ya. Kalau lacak pondok dulu namanya ya. Nah, jadi MPI yang saya buat itu bisa di-download kemudian dalam bentuk MP4. Jadi mereka bisa saya bisa membagikannya lewat misalnya saya bagikan lewat Google Classroom atau WhatsApp sebelumnya dengan kapasitas yang kecil. Jadi mereka bisa mendownload videonya dan ketika mati lampu misalnya LCD tidak bisa. Nah, mereka bisa menggunakan MPI yang sudah mereka download tersebut. Atau kalau tidak, misalnya HP-nya pun mati, mereka bisa menggunakan buku paket mereka untuk mencari materi dan LKPD yang sudah saya buat. Nah, di mana teknologinya ketika mati lampu? LKPD yang saya buat, yang sudah jadi itu, saya buat melalui Canva yang merupakan teknologi Bapak Ibu. Nah, sehingga dia walaupun mati lampu, detektif lacak jawaban ini bisa tetap berjalan. Seperti itu, Pak Rais. Puas? Gimana? Gimana Pak Rais? Sudah ditanya puas? Gimana Pak Rais? Puas. Gak boleh puas sama nggak puas sama yang tua. Pak Rais, saya menambahkan sedikit. Oke, silakan Ibu. Kita itu adalah guru yang kreatif. Saya yakin kita semua guru yang kreatif. Jadi kalau ada kendala, tidak mungkin kita akan menghentikan pelajaran hari itu juga. Mungkin kita bisa mencari solusi lain. Seperti saya mungkin hanya memberikan materi menggunakan LCD ya. Alternatif lain ya kita menggunakan papan tulis. Mungkin bisa dikombinasikan dengan belajar sambil bermain atau mungkin ice breaking dan lain sebagainya. Begitu, Pak. Untuk Bu Amel tadi pertanyaannya apa Bu Amel? Maaf saya tadi miss you tuh ya Bu Amel. Miss you tuh Bu. Jadi pertanyaan saya itu saya ingin tahu refleksi dari siswa-siswa, kemudian tindak lanjut juga ada pertanyaan tambahan nih Pak. Kira-kira waktu yang dibutuhkan dari proses perencanaan hingga sampai refleksi itu biasanya berapa lama Bu? Kalau bisa kalau ada ingat detailnya agar kita misalkan kita ingin memodifikasi, kita bisa membuat suatu matriks, kira-kira berapa waktu yang kita butuhkan dalam setiap prosesnya, Bu. Makasih. Baik, terima kasih Bu Amel. Jadi kalau tadi terkait refleksi ya, jadi sebenarnya tadi kan saya udah mau tampilkan videonya, refleksi yang dalam bentuk kata-kata anak-anak ya. Nah, mereka menjawab senang dan seperti Bu Amel lihat kemarin ketika saya pindah mereka pada nangis gitu kan karena senang dengan pembelajaran yang saya kasih gitu. Nah, refleksinya mereka senang intinya dan menambah minat. Kemudian tindak lanjut saya setelah melakukan refleksi bahwa mereka pembelajarannya seru katanya gitu. Nah, kebetulan saya waktu itu memainkan detektif jawaban ini di akhir pertemuan sebenarnya. Kemudian setelahnya saya memberitahukan bahwa besok kita akan ulangan harian dengan kuis yang menggunakan mode kertas ya. Nah, ketika kuis menggunakan mode kertas, alhamdulillah nilainya bagus-bagus gitu anak-anak. Biasanya kan kalau ulangan harian mereka nilainya Bu Amel tahu sendiri ya. Walaupun sudah belajar anak-anak ini yang mencapai KKM itu ya. Tapi alhamdulillah ketika saya memberikan kuis sebagai tindak lanjut saya setelah merefleksi bahwa mereka senang dengan pelajaran saya merasa ketika mereka senang berarti materi yang saya berikan itu mereka bisa tangkap gitu. Bahkan yang maju ketika detektif jawaban itu pun banyak anak-anak yang notabene mohon maaf dianggap kurang lah gitu. Mereka yang maju mengambil jawaban. Kadang mereka yang seperti itu yang seru ketika yang seru dan mendapat jawaban yang banyak benarnya. Alhamdulillah ketika ulangan dengan kuis mode kertas mereka nilainya bagus. Nah, itu artinya waktu yang dibutuhkan antara refleksi dengan tindak lanjut itu
tidak butuh waktu banyak antara pertemuan sekarang dengan pertemuan besoknya gitu. Seperti itu Bu Amel. Ada lagi? Atau puas atau masih kurang dengan jawaban saya? Gimana Ibu Amel? Wah, sangat bagus Bu, sangat keren. Jadi bukan hanya pembelajarannya Bu Laili yang seru, tapi orangnya juga sangat seru Bu. Jadi waktu Bu Iya, Laili betul. mutasi itu, aduh, teman berbagi keseruan Bu itu Amel. kesepian Makasih, sekarang Bu saya ini Amel. Bu Laili ini. Makasih Bu Amel. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Rais Gofar sama Ibu Obalia Nugraha ini. Kita lanjutkan kepada penanya ketiga yaitu Ibu Anissa Fitriani. Kepada Ibu Anissa dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon izin off kamera, Niki. Saya ingin bertanya kepada Pak Vidi tadi untuk aplikasinya itu apakah bisa diaplikasikan di PC komputer yang tanpa akses kamera dan Google Lens. Kemudian jika aplikasi itu bisa diaplikasikan di PC, apakah dia punya fitur single display? Maksudnya ketika itu dibuka, peserta didik itu tidak bisa lagi membuka akses yang lain seperti Google Chrome atau akses website lainnya begitu. Sehingga soalnya ini kan kita model sekolah saya ini pondok pesantren. Jadi untuk gadget itu tidak boleh dibawa sama sekali. Anak-anak hanya bisa menggunakan akses lab komputer dengan komputer yang tidak punya kamera begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anissa. Mau langsung ditanggapi Pak Vidi, silakan. Oke, boleh Ibu. Baik Ibu Anissa, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Jadi, andaikan ada terkendala gadget atau internet, mungkin seperti saran saya yang pertama bisa menggunakan Detective Sense yang generasi pertama. Sama serunya Bapak Ibu walaupun tanpa gadget ya. Kembali lagi bahwa media itu kan adalah suatu alat untuk menyampaikan informasi dari orang satu ke orang kedua, itu kan media. Nah, kalau pertanyaan tadi apakah bisa menggunakan PC yang tanpa kamera? Sebenarnya kalau kita kreatif Bapak Ibu guru atau kita ada ide, itu bisa diinovasikan. Contohnya misalkan QR code yang tadi itu bisa kita taruh di Google Site juga ataupun di aplikasi yang dimana nanti QR code-nya itu diacak. Contohnya kita bisa pakai bantuan Wordwall, itu juga bisa. Ataupun ada yang namanya Bamboozle kalau nggak salah. Nah itu kalau kita gunakan bisa, nanti dia soalnya mengacak, terus nanti siswa bisa mencari jawabannya. Nah kalau untuk single searching-nya, untuk saat ini kan kalau untuk menggunakan komputer atau PC yang tanpa kamera, itu mohon maaf Bu, mungkin tidak bisa. Jadi kalau dia bukanya langsung lewat browser, otomatis setiap siswa yang menggunakan PC itu bisa membuka tab baru. Jadi kemungkinan besar ada langsung siswa bisa mencari jawaban di tab tersebut. Karena saya pada awal desainnya itu mengembangkan dari Detective Sense level generasi 1 ke generasi 2, saya berpikir yang sama, bagaimana cara agar siswa tidak bisa membuka jawabannya di internet. Oleh karena itu saya menggunakan bantuan yang namanya Google Lens. Karena kalau di Google Lens itu tidak bisa membuka yang namanya tab baru. Walaupun masih bisa ada kecurangan-kecurangan lain. Misalkan siswa membuka Chrome atau browser lainnya. Tapi di situ fungsi guru adalah untuk mengawasi Ibu. Terima kasih. Silakan mungkin kalau kurang bisa ditanggapi. Gimana Ibu Anissa? Ya, jadi kan kalau di kita tuh kebetulan kalau ketika mengajar kan guru tidak boleh membawa gadget ya, karena anak-anak juga tidak karena tinggalnya di pondok pesantren jadi tidak punya gadget, jadi akses untuk internetnya memang ada stabil tapi hanya menggunakan PC komputer gitu. Jadi kalau emang mau seperti lab virtual bentuknya untuk detektif ini mungkin lebih bagus lagi Pak Vidi, mungkin ke depannya bisa dikembangkan. Terima kasih. Terima kasih masukannya juga. Terima kasih Ibu Anissa atas pertanyaan, masukannya juga. Tambahan sedikit jawaban. Makasih Bu Anissa ya. Ini pengalaman juga di sekolah ya Bu. Terkait dengan security ya, single
ini ya akses Pencarian segala single. ya. Sebenarnya alternatifnya sebenarnya kalau di Bu Naisa pondok pesantren juga ya, tapi masih menggunakan komputer ya, di lab komputer seperti itu ya Bu ya. Iya nggih Bapak. Iya. Ini main sedikit Ya. soalnya kalau main yang sedikit yang lain main gitu. Ya, paham. Kalau di saya juga ngajar sebelumnya tuh di Depok itu memang dilarang juga menggunakan HP, hanya menggunakan lab komputer saja. Nah, alternatifnya mungkin Ibu yang di sekolah Ibu atau di pondok Ibu yang yang paham tentang konsep jaringan ya, konsep jaringan. Contoh saya tampilkan media saya Bu ya, sedikit ya. Ini sudah terlihat Bu ya? Proses Pak. Oke. Nah, ini kan sebenarnya media ini kan kalau secara ini kan ini bisa buka tab baru gitu ya. Ini bisa tab baru kan ke sini segala macam gitu Bu ya. Maksudnya ya. Nggih. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada namanya akses internet kan ada namanya alamat websitenya atau domainnya. Nah, mungkin disampaikan ke tim IT dari sekolah atau pondok pesantrennya Ibu. Itu ada namanya kalau di Mikrotik itu bisa kita setting website apa aja yang bisa diakses selama pembelajaran, yaitu selama berlangsungnya pembelajaran. Misalkan kalau di saya juga masih menggunakan e-learning ya. Jadi yang menggunakan browser itu kalau kita buka tab baru tuh bisa mengakses Google ya. Cuma nanti kalau di Mikrotik kita bisa setting website apa saja yang bisa diakses seperti itu ya. Nah, ini kan kalau seperti ini kan kalau kita bisa kliknya. Ini kan ada kita mau buka kuis seperti ini misalkan. Nanti kan kita bisa cek jawabannya nanti buka tab baru ya. Tapi kalau akses internetnya sudah ditentukan menggunakan ada namanya Mikrotik itu ya. Nanti bisa dibatasi website saja mana saja yang bisa diakses. Ya, Google dimatiin, Facebook dimatiin, YouTube dimatiin. Otomatis hanya satu website aja yang bisa seperti itu. Itu Bu yang bisa saya tanggapi. Oke, baik Pak Hakim. Gimana Ibu Anissa? Sepertinya Ya untuk ini sudah mungkin belum kalau kami ini Pak. Oh gitu ya. Iya masih pakai hub kita Pak, enggak pakai Mikrotik soalnya karena akses internetnya hanya di ruang guru dengan lab komputer aja. Kalau untuk di kelas-kelas belum ada. Oke. Sama juga di sekolah masih pakai modem gitu kan. Ya modem juga. Cuma kemarin alhamdulillah karena saya sedikit ada ilmu ya untuk merancang itu ya. Jadi saya masang Mikrotik hanya betulin kabel untuk ke kelas-kelas saja gitu. Baik Pak Hakim dan Ibu Anissa, mohon maaf saya potong karena kita sudah terlalu molor sekali masalah waktu ini Bapak Ibu. Kita tutup sesi diskusi dan tanya jawab kita pada malam hari ini. Kita langsung beranjak ke acara terakhir ini penutup. Tapi sebelum ke penutup, saya akan simpulkan bahwa tentang topik kita pada webinar kolaborasi Sahabat Teknologi 2023 ini tentang menyulut semangat belajar generasi Z melalui motivasi inovasi pembelajaran. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru narasumber kita menggunakan MPI, CMS WordPress, Google Site, Google Lens, dan Canva. Insya Allah semoga bermanfaat bagi kita semua. Tapi sebelum kita tutup Bapak Ibu mohon diaktifkan kameranya sebagai dokumentasi karena kita akan berfoto bersama. Siapa yang akan foto Pak Vidi apa Pak Hakim? Bisa bantuan juga Pak Hakim nanti kita saling bantu. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah Pak Vidi? Sudah sekali lagi. Oke, udah. Sekali lagi. Oke. Sekali lagi kita yuk. 2, 3. Baik. Oke, sudah. Oke, sudah. Terima kasih atas sesi foto bersamanya Bapak Ibu. Kita beranjak ke agenda terakhir agenda terakhir yaitu penutup. Demikian webinar kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup sama-sama dengan melafazkan Alhamdulillah. Guru yang dan rekamannya akan di-share di grup Telegram. Terima kasih. Oke.
Izin kurang lebih dalam waktu 5